wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nabi wabarakatuh. Najib, ini ujian kompetensi adab. Jawab yang jujur. Apa tujuan hidupmu? Tujuan hidup kamu apa? Ini memasukkan kedua orang tua ke surga. Tujuan hidup ibadah. Oh ya, ibadah. Termasuk ibadah juga kalau menolong orang tua biar masuk surga. Tapi pokoknya ibadah dan turunan-turunannya banyak. Allah cipta Najib di dunia itu apa? Beribadah kepada Allah. Beribadah. Maka tujuan hidup kita berarti harus sama, beribadah kepada Allah. Allah. Bener nih. Kalau kabur ibadah nggak? Kalau ngamuk ibadah nggak? Nah, ya harus dirubah ya. Kemudian ayatnya ada apal nggak? Perintah ibadah wama. Kama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Bagaimana adab kepada Allah? Bersyukur, ikhlas, apalagi ikhlas kepada Allah, terus tawa, niat kepada Allah. Ya ikhlas tadi. Ikhlas. Tawakal, Oh, ya kan? tawakal Ridho. Kamu ridho berarti rela, katakanlah kayak rela dipondokin nggak kamu? Masuk pondok siapa suruh? Kemauan sendiri apa dipaksa? Dipaksa apa kemauan sendiri? Jujur. Terus bandingannya sekolah pondok sama sekolah biasa banyak mana manfaatnya? Banyak pondok. Kenapa? Karena banyak pengalaman. Banyak pelajaran. Nanti kamu mau berdakwah nggak? Adab kepada Rasul apa saja diantaranya? Adab kepada Rasul, kepada Nabi gimana adabnya? Ya mentaati kan, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Nabi masih ada lagi? Tidak. Siapa yang lanjutin dakwah? Ulama. Ya, ulamanya mati juga, udah tua. Abi ini mati apa enggak nanti? Siapa yang ganti? Anaknya? Ya kamu lah. Ya kan? Dakwah harus terus berlangsung, berlanjut. Nabinya sudah ada. Najib siap berdakwah nanti? Apa? Khutbah, ceramah, pengajian, apa buat pondok? Jadi kiainya siap buat pondok. Yang enggak orang lahir sama orang mati banyak mana? Orang lahir sama orang mati banyak yang lahir. Jadi manusia tambah banyak. Yang lahir bodoh pinter? Bodoh. Siapa yang ngajarin? Kalau nggak ada dakwah? Nggak ada. Maka harus ada dai, ada dakwah, harus ada guru. Guru ini profesi paling mulia atau biasa aja yang paling mulia? Guru. Ya. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siap, nggak ada orang yang omongannya paling baik kecuali orang yang berdakwah. Profesi paling bergengsi itu menjadi dai, melanjutkan tugas Nabi. Mantap ya. Nah kalau mau berdakwah harus punya ilmu. Nggak mungkin orang nggak punya ilmu mau berdakwah. Kalau mau dapat ilmu banyak berarti harus belajarnya banyak. Yang bisa belajar banyak di mana? Di pondok. Kalau di sekolah luar dikit, pulang sebentar, pelajaran agamanya cuma satu, gimana? Udah rugi. Jadi manfaatnya di pondok lebih banyak. Tapi kalau nanti katanya mau nggak mondok, berubah lagi nanti. Kalau ada kawannya belum tentu. Kalau ada ceweknya gimana? Godaan ya. Di pondok ada godaan nggak ujiannya menuntut ilmu? Banyak. Apa itu? Temennya usil, bully, sakit gigi, pengen uduk lagi. Tadi udah bilang beliin uduk, ya kan? Nggak nunggu besok, udah langsung beliin tadi kan? Nggak nyangka kan? Tahu-tahu ada beli uduk.
Umi udah tahu itu. Emangnya kamu ngomong sama Umi? Umi anak? Enggak lah, Abi beli sendiri. Abi tahu pokoknya pengen beluduk. Rupanya kamu udah pesen. Ya, suka duka di pondok, ya kan? Kemudian adab kepada Al-Quran gimana? Mengamalkan. Yukro, yuk, yufham, yukmal, yufat. Dibaca, dipahami, diamalkan, tidak dihafalkan. Satu lagi didakwahkan. 5 itu mantap. Sanggup tuh? Udah diamalin belum isi Quran? Perintah-perintah Quran. Udah belum? Benar. Ya kan cuman omdo nanti. Apa itu omdo? Omong doang, nggak ada buktinya, ya kan? Harus dibuktiin dengan perbuatan. Seorang hafiz itu adabnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Orang hafal Quran loh. Masa hafal Quran ngomong kotor? Masa hafal Quran pacaran, rokok? Masa hafal Quran ini tawuran gitu kan? Gimana itu? Menurut kamu, seorang yang hafiz adabnya harus seperti apa? Adabnya harus tidak harus menjaga hafalannya terus. Murojaah. Terus selalu mengingat Allah. Ingat Allah Info ingat duit. Ingat Allah. Terus apa lagi? Terus tidak sombong. Ya. Terus udah. Itu aja. Oke. Adab terhadap diri sendiri harus gimana? Muhasabah diri. Apa itu maksudnya? Introspeksi diri sendiri. Ngitung apa? Ngitung kabur? Ngitung dosa. Yang pernah dikerjakan. Iya. Kalau muraqabah senantiasa diawasi, merasa diawasi oleh Allah. Jadi kamu nggak pernah sendiri, iya kan? Gimana maksudnya itu? Kalau mau maksiat, Allah melihat. Kalau beramal nggak perlu pamer, Allah juga melihat. Nggak usah khawatir. Itu namanya muraqabah. Biar berhasil, adab kepada diri sendiri harus apa? Mujahadah. Apa itu maksudnya? Mujahadah. Gak apal-apal, pusing, bersungguh-sungguh, ngantuk pas taklim, ditahan, ya kan? Pas puasa nanti lapar, ditahan, mujahadah sungguh-sungguh. Termasuk sungguh-sungguh melawan godaan. Apa godaan setan itu? Maksiat yang ada ini apa? Musilin, bakar ini kotak sampah. Kotak sampah dibakar, bakaran pondoknya itu. Apalagi buat kolam di lemari. Apalagi naik lantai 3, manjat genteng. Kabur. Itu ditahan ya, melawan hawa nafsu yang mau menyuruh berbuat buruk. Inna nafsala amaratun bisu, ya kan? Menzalimi diri sendiri itu maksudnya apa? Kamu pengen masuk surga? Pengen kan? Normal, pikirannya waras. Tapi berbuat maksiat. Aneh kan? Maksiat itu jalan menuju neraka. Amalan yang menyebabkan masuk neraka. Berarti kalau begitu, menzalimi diri sendiri itu bagaimana? Berbuat maksiat. Zina aja ini udah tahu ini bahayanya zina, ya kan?
berani ngeledekin Mbak Sophie sampai nangis. Diapain itu cewek itu? Cewek satu-satunya hari Sabtu, ya nggak? Kalau nggak hari Sabtu masih ada cewek lain, ya kan? Yang punya cewek ini? Enggak. Oh iya bener, woy. Normal Bi, gitu, punya cewek. Cewek kelas berapa ceweknya ini? Senangnya Mbak Sophie kayaknya. Enggak ya? Oke lanjut. Adab santri kepada guru gimana? Menghormatinya. Benar. Buktiin. Ngelewekin gurunya. Gurunya ngajar ribut. Gurunya yang muda-muda itu, wih ada Abi mah. Nah, ya kan? Kalau nggak ada Abi, ribut. Walaupun ada guru. Ya kan? Kamu kenapa menghormati guru milih-milih itu? Karena biasanya gurunya galak atau karena ilmunya? Yang ditakuti disegani itu karena apa? Galaknya. Sama juga ilmunya. Jadi kalau gurunya yang berwibawa, ilmunya banyak, dia santrinya pada nurut, ya kan? Kamu pengen berhasil dalam berdakwah berarti kamu harus punya ilmu yang banyak kan? Guru-guru yang baru, yang muda suka dikerjain nggak ribut-ribut, ya kan? Tapi guru yang sudah tua, senior, nggak berani kan? Berarti harus punya banyak ilmu, ya kan? Bener begitu ya? Kalau abi-abi muda ribut, kali ribut, abi bidigi gimana? Ngedut, hah? Ngeri ya? Tangannya segede kepala lagi. Kepalanya. Paham mau? Nanti kalau kamu jadi ustadz, jadi guru, berdakwah, santrinya ribut gimana? Berarti kamu ilmunya kurang, ya kan? Harus ditambah terus. Atau kamu dibalas karena dulu kamu jadi santri ribut, dibalas sama Allah kan? Kamu jadi guru, santrimu ribut. Adab kepada kunci sukses belajar, taat kepada Guru. kunci sukses ekonomi, taat pada orang tua. Kalau orang tua baik sama guru anaknya jadi apa? Jadi sukses. Jadi gimana? Ayahmu, orang tuamu, ibumu, orang tuamu harusnya bagaimana? Baik kepada guru. Karena itu jalan supaya sukses, najib dalam belajar. Nggak boleh anaknya diajarin, gurunya dimusuhin. Boleh nggak gitu? Nggak boleh lah. Kan anaknya diajarin biar pintar. Kalau mungkin gurunya ada salah, orang tua juga punya salah kan? Siapa yang nggak punya salah? Cuma Nabi, ya kan? Yang maksum. Semua orang punya salah. Paham ya? Bagaimana adab kepada orang tua? Tidak Menuruti ya, mentaati ya. Terus perintah-perintahnya. Yang tidak dosa. Terus apa lagi? Terus jika kita dipanggil, suara kita tidak boleh terlalu keras. Allah gitu. Wajib. Ya gitu. Keras apa pelan jawabnya? Pelan. Oh, adab sopan. Iya gitu. Cewek nanti kalau kayak gitu. Apalagi kepada bunda sama ayah itu bandingannya berapa? 3 banding 1. Bundanya berapa? 3. Ayahnya? Oh gitu. Bagaimana dengan saudara? Kakak atau adik? Adabnya? Oh yang benar. Gua terjang sih gimana? Sagila nggak boleh lah. Saudara sekandung. Hormati yang tua, nyayangi yang muda kan? Nggak boleh iri-irian kan? Adab kepada saudara ini. Wak, Pak D, apa ini? Om, saudara, kerabat. Gimana adabnya? Main ke rumah mbah kamu, di sana makan yang nggak mau nyuci piring,
Main ke rumah ini tantemu, soalnya ribut nonton TV, makan, nggak mau bantuin, udah di situ berhari-hari pas libur, kayak mana itu? Boleh nggak itu? Enggak. Harus apa? Beradab sebagai Tamu. tamu, ya kan? Kalau saudaranya minta pertolongan, bantu. Bakaran rumahnya, banjir, ya kan? Kalau punya makanan kamu kasih nggak? Kasih, namanya saudara kerabat ya. Adab kepada teman dan tetangga. Boleh mengganggu. Ini bener, ribut malam-malam nggak mau tidur, tetangganya Abi, kamu di atas, bah sakit, Hisan masih bayi, kuat dengar suara kaget, ribut, gimana itu? Dosa kali ganggu kan, banyak kali dosa hidup nih, catatannya dosa mulu nanti. Tetangga Abi di pondok nih, coba. Nah terus, tenang, ya, sapi ambil, ribut kamu, berisik nggak? Orang mau istirahat, main bola, kena genteng. Malah di rumah Nabil hari Minggu lama. Ya Nabilnya kan mau ini, bapaknya mau istirahat, tamuin. Paham ya? Sapi punya adik bayi kan? Punya anak bayi. Hampir dekatan sama Hisan umurnya, berarti sama kalau di masjid ribut, ya kan? Oke. Terus adab kepada sebagai pemuda Islam tuh ada orang tawuran, ada orang pacaran, ya kan? Mabok, malah di tempat kamu katanya ada pelacuran, betul sih? Ya, di Panjang, betul. Orang-orang pada mabok pada kafe, ya, pada karaoke, gimana itu sebagai pemuda kamu? Ya, menegakkan kebenaran, ya, mencegah kemungkaran, gimana caranya? Kalau ada kemungkaran dicegah dengan apa? Tangan, mulut dan hati. Gimana? Jelas. Bagaimana cara menjaga alam biar nggak rusak? Rusaknya alam ini dengan turun azab. Paham ya? Lalu itu bicara main. Ada orang homo, ada orang zina. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan tuh buminya itu bergeser. Jadi rusaklah alam. Jadi cara menjaga alam itu dengan tidak bermaksiat. Kalau maksiat itu jadinya apa nanti? Merusak alam. Rusaknya Allah murka. Akhirnya diturun azab. Di Panjang bisa tsunami, gimana coba? Iya kan? Mati semua orang. Najib orang beriman mati nggak kalau kena tsunami? Mati. Terus orang yang jahat mati juga? Mati. Ya rugi kan? Kalau kita orang beriman tidak mau berdakwah. Jadi kalau sudah turun azab semuanya kena. Mau beriman mau kufur semuanya kena. Mau ahli ibadah apa ahli maksiat semuanya kena. Apa maksudnya? Jadi harus apa? Berdakwah, amar ma'ruf nahi. Sanggup itu. Hidup cuman jangan sekedar hidup. Babi itu hidup, gak ada gunanya, ya kan? Kata Buya Hamka begitu. Hidupnya harus ada perjuangan. Nakal-nakal emang gitu. Habis nakal berdakwah gitu ya. Kalau kabur-kabur dakwah gitu. Tapi kalau sudah nggak kabur kan, dia anaknya kabur terus gimana? Ada dosa itu Jib, itu dibalas Allah sekitar 40 tahun. Umur kamu sekarang berapa? 11. Berarti nanti kalau umur kamu 50, bisa kamu dibalas sama Allah kalau kamu nggak bertobat. Ngeri kan? Ngeri. Makanya harus jangan menuruti hawa nafsu. Makanya ada mata pelajaran apa di sini? Pensucian jiwa supaya apa? Supaya jiwa kita bersih dari kotoran. Iya, beramalnya apa? Tidak riya, tidak ujub, tidak sum'ah, ya kan? Menuntut ilmu bukan untuk cari piala, tapi menuntut ilmu untuk mencari ridho Allah, untuk mengenal Allah, untuk mencari hidayah, bukan untuk lomba.
lomba akhirnya apa? Tujuan dunia, dunia. duit, ya kan? Jangan itu, tetap karena Allah, ya. Adab kepada rumah sekitar. Nah, misalnya asrama, kamar, adabnya gimana? Kamar itu harus harus rajin. Ya, rapi. Tidak boleh mengotorkannya. Tidak boleh acak-acakan. Rumah juga begitu kan? Iya. Halaman, lingkungan bersih. Makanya di bawah rumput di lorong harus dicabutin, kan begitu ya? Iya. Paham ya? Adab ketika berpakaian. Gimana? Tidak boleh pakaian kotor kita, tidak boleh menaruh sembarangan. Menutup aurat, ya. Adab di masjid gimana? Tidak boleh lari-lari. Ya. Duduk diam, anteng. Karena itu rumah Allah. Oh gitu. Tapi kenyataannya ribut, ya. Kemudian ada ketika belajar. Mendengarkan gurunya. Apa lagi? Tidak boleh gaduh. Oh ya, begitu. Adab makan minum. Makan dan minum. Makan dan minum memakai yang halal, baca tidak bis. boleh yang haram. Duduk. Tangan kanan. Enggak boleh milah-milih Makanan. yang benar. Kalau milah-milih ilmu susah masuk. Paham itu? Siapa yang bilang begitu? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, ulama. Jadi harus patuh, ya, nurut. Kemudian ada tidur. Membaca doa. Tidur madep kanan. Ya, miring. Terus setelah tidur bangun. Membaca doa. Ya, terus rapikan. Ya benar, kamarnya ini tinggal aja. Ya, sanggup ya, berubah ya. Tuh, berjuang ya. Siap. Lanjutkan dakwah. Iya kan? Profesi mulia apa tadi? Menjadi dai, ya kan? Hafal Quran sekuatnya, terus berusaha. Tapi yang utama jadi dai, karena orang lahir bodoh, dainya meninggal. Penggantinya tidak ada, Nabi sudah tidak ada. Itu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.